Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tugas akhir filsafat hukum dengan tema feminisme jurisprudens. Apa sih feminisme jurisprudens itu? Feminisme jurisprudens ialah pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi wanita dan berupaya untuk mengamandemen posisi dan pendekatan hukum terhadap wanita dan gender. Apa saja aliran yang ada dalam feminisme jurisprudens? Yang pertama adalah feminisme liberal. Orang-orang yang menganut teori ini percaya bahwa ketidaksetaraan gender dalam masyarakat terjadi karena adanya pembagian kerja yang tidak adil dan kuatnya budaya patriarki. Kemudian yang kedua, ada feminisme radikal. Para penganut teori ini memiliki fokus kaum perempuan dan mengabaikan kaum laki-laki. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, teori ini menjadi salah satu teori yang paling ekstrim. Kemudian ada feminisme kultural. Perhatian utama pada teori ini dipusatkan pada eksplorasi tentang nilai yang dianut para perempuan. Kemudian ada feminisme postmodern. Ialah ide yang anti-absolut dan anti-otoritas. Gagalnya modernitas dan pemilahan secara berbeda tiap fenomena sosial yang ada. Gagalnya modernitas dan pemilahan ini disebabkan karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Kemudian kami akan membahas mengenai upaya mewujudkan reformasi hukum melalui pendekatan feminisme jurisprudensi. Upaya dalam mewujudkan reformasi terhadap sistem hukum dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan harus didasarkan atas beberapa pertimbangan yang ada. Di antaranya, tentang bagaimana perempuan dan laki-laki dapat memperoleh akses yang setara atas sumber daya yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, akses terhadap fasilitas kesehatan, pengambilan keputusan pada saat melahirkan, akses terhadap informasi, pendidikan, dan sumber daya ekonomi. Apakah Indonesia membutuhkan feminisme? Lalu, bagaimana menciptakan sistem hukum yang bersumber keadilan? Feminisme dapat dijadikan sebagai alat teropong untuk melakukan eksaminasi produk pengadilan maupun peraturan perundang-undangan yang masih berisikan ketidakadilan yang sulit dipahami. Feminisme ialah gagasan yang mendorong paradigma hukum baru yang berkesetaraan gender dengan tujuan membongkar sirkulasi kejahatan terhadap perempuan. Perempuan bukanlah penghalang untuk kemajuan suatu bangsa. Perempuan bukan hanya sekedar pendukung. Perempuan hadir tidak hanya sebagai pelengkap laki-laki. Perempuan berhak hidup, berhak menghidupi, dan berhak menghidupkan hidupnya sendiri atau hidup orang lain di sekitarnya. Feminisme di Indonesia hadir sebagai pengejar kesetaraan itu. Munculnya gerakan feminisme merupakan respon dari ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas adanya ketidakadilan sosial dan keterpurukan salah satu kelompok dalam masyarakat, yang dalam hal ini adalah perempuan, yang disebabkan oleh adanya sistem patriarki yang berkembang dalam masyarakat. Banyak kekeliruan mengenai paham feminisme, padahal maksud dan tujuan dari feminis ini adalah untuk mengatasi masalah-masalah keseharian seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, dan kekerasan seksual. Aliran feminis ini tidak hanya membebaskan perempuan, gerakan ini juga membebaskan laki-laki dengan memutus standar-standar yang diberikan masyarakat pada perempuan dan laki-laki. Dengan memperjuangkan feminisme, sama saja kita memperjuangkan sebuah nilai yang menjadi hak setiap manusia sebagai subjek. Kaum yang selama ini direndahkan, perempuan khususnya, bukan lagi objek-objek figuran. Demikian pemaparan tugas akhir filsafat hukum kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.